Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk kami belajar firman. Dan kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Alkitab berkata seperti ini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah saudara, di ayat ini menceritakan tentang peristiwa pembangunan kota Babel dan peristiwa pembangunan menara Babel. Pada waktu itu orang-orang Babel berkumpul bersama-sama untuk membangun sebuah kota. Sampai titik ini merupakan hal bagus karena mereka membangun kota untuk pemukiman mereka. Tetapi ada hal lain yang mereka bangun selain membangun kota, yaitu mereka membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sampai sini pun hal ini kelihatannya bagus saudara, karena dalam bidang arsitektur sebuah kota dalam perjanjian lama biasanya membutuhkan sebuah menara yang dipakai untuk mengawasi dan melihat keadaan kotanya, apakah ada serangan datang atau apakah ada sesuatu yang membuat kota tersebut tidak aman. Nah sampai hal ini sebetulnya peristiwa membangun kota Babel itu baik, membangun menara yang puncaknya sampai ke langit itu masih baik. Tetapi ayat selanjutnya berkata, marilah kita membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Perhatikan kata ini. Dan marilah kita cari nama. Sampai di sini itu tidak baik saudara. Nah ternyata orang-orang Babel membangun kota dan membangun menara tujuannya bukan untuk hal yang baik, tetapi tujuannya untuk hal yang tidak baik. Alkitab berkata tujuan mereka membangun kota dan membangun menara untuk mencari nama, untuk mencari ketenaran, untuk mencari pengakuan dari bangsa-bangsa di sekitar kita. Ini yang saya katakan tidak baik, karena hal ini mengindikasikan bahwa orang-orang Babel adalah orang yang sangat sombong, mencari ketenaran, mencari nama dalam tanda kutip. Dan ketika Tuhan melihat hal ini, Tuhan sangat tidak berkenan. Tuhan turun dan mengacau balaukan komunikasi yang ada sehingga menara ini terhenti pembangunannya. Nah perhatikan reaksi Tuhan. Tuhan sangat tidak suka ketika ada sesuatu yang kita bangun tetapi tujuannya tidak baik saudara. Ada sesuatu yang kita bangun tetapi tujuannya untuk ketenaran diri sendiri, tujuannya untuk mencari nama, tujuannya untuk mencari pengakuan dari orang lain supaya kita diakui, dipuji, dan diaplaus tindakan-tindakan kita. Dan Tuhan benci melihat hal itu, sehingga ketika Tuhan menyaksikan hal itu terjadi di dalam pembangunan kota dan menara Babel, Tuhan turun dan mengacau balaukan bahasa manusia sehingga pembangunan itu terhenti dan orang-orang Babel terserak ke seluruh penjuru bumi. Nah saudara, pada siang hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak berkenan dengan yang namanya kesombongan, dengan yang namanya dalam tanda kutip mencari nama. Sebetulnya ketenaran, pengakuan tidak usah kita cari. Itu akan mengikuti kita ketika kita menunjukkan prestasi yang baik di dalam setiap bidang yang kita lakukan. Di dalam pekerjaan kalau kualitas kita baik, di dalam pelayanan kalau kualitas baik, di dalam kehidupan kita kalau kualitas kita baik, nama tidak usah kita cari, ketenaran tidak usah kita cari, pengakuan dari orang lain tidak usah kita cari. Itu datang sendiri
di dalam hidup orang-orang yang punya kualitas yang bagus di dalam pekerjaan, pelayanan, dan di dalam usaha mereka. Karena itu di dalam kehidupan kita, mari kita belajar, jangan cari nama, saudara. Jangan membangun sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, untuk supaya kita dihormati. Ini namanya kesombongan. Amsal berkata, kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kita bisa melihat beberapa tokoh Alkitab, beberapa nama-nama di Alkitab. Ketika mereka sombong, maka mereka mengalami keruntuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan jelas Alkitab menceritakan tentang sosok Goliat, seorang yang sejak lahir sudah mengerti dengan yang namanya strategi perang. Ini seorang fighter. Saya suka nonton UFC, saya suka nonton One Pride, One Championship. Di situ ada fighter-fighter yang hebat, saudara. Ada fighter yang sejak kecil memang menggeluti bela diri, sehingga dia begitu expert di dalam bela diri. Dan ini juga sama dengan yang dialami Goliat. Sejak muda, sejak kecil dia jago bela diri. Tetapi ketika Goliat ini sombong dan menghina barisan tentara Israel, dia menyombongkan kekuatannya bahwa dia tidak terkalahkan, dia kuat. Ketika dia merasa sombong, Tuhan permalukan dia. Goliat mati di tangan seorang gembala, bukan seorang fighter, tetapi seorang gembala. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita belajar di dalam hidup kita. Ketika hari ini kita mengerjakan sesuatu, ketika hari ini kita membantu orang lain, ketika hari ini kita sedang membangun sesuatu, mari ingat apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun, apa yang kita bagi, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari pengakuan, bukan untuk mencari kesombongan, melainkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tidak suka dengan yang namanya kesombongan, dan Tuhan tidak suka ketika kita mencari nama. Semua itu akan mengikuti ketenaran, nama akan mengikuti kita kalau kualitas kita baik di tengah-tengah pekerjaan yang kita lakukan. Karena itu di dalam hidup kita tetap rendah hati, jangan sombong, jangan cari nama, tunjukkan kualitas kita masing-masing. Dan hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara diperbaharui dalam konsep kita mengikut Tuhan, pola pikir kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada siang hari ini. Ajari kami untuk rendah hati, ajari kami untuk melakukan sesuatu bukan untuk cari nama, tetapi untuk memberkati orang lain dengan tulus, untuk membuat Tuhan tersenyum kepada kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.